Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriah Handayani, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 221105020011. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat ini. Ada beberapa poin yang saya akan bahas. Poin yang pertama, pengertian dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Poin yang kedua, sejarah kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dan poin yang terakhir, perbedaan kebijakan fiskal dengan kebijakan Islam. Memasuki poin yang pertama, yaitu pengertian kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerima dan pengeluaran pemerintah. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan fiskal mengacu pada tindakan-tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, serta pajak dalam upaya untuk mencapai tujuan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama dalam kebijakan fiskal Islam adalah keadilan, keberlanjutan, serta redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan umum dengan tetap mematuhi hukum-hukum syariah. Sejarah kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu poin yang kedua. Masa Rasulullah, kebijakan fiskal memegang kekuasaan pemerintahan pertama di kota Madinah. Sumber penerimaan pada masa Rasulullah digolongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu dari kaum muslim, dari non-muslim, dan dari sumber lain. Dari kaum muslim, sumber pendapatan pertama berasal dari melalui zakat, sedekah, dan sumbangan sukarela mereka. Dan yang kedua dari non-muslim. Rasulullah juga menerima pendapatan dari non-muslim terutama dalam bentuk jizyah. Jizyah ini merupakan pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti perlindungan dan hak-hak tertentu. Dan yang ketiga dari sumber lain. Selain dari muslim dan non-muslim, Rasulullah juga menerima pendapatan dari sumber lain seperti hasil perang, harta rampasan, dan barang-barang yang diberikan sebagai hadiah. Poin yang terakhir yaitu perbedaan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dan konvensional. Kebijakan fiskal Islam zaman Rasulullah, sisi penerimaan APBN Islam dari kharaj, zakat, jizyah, dan penerimaan lainnya. Seperti apa yang dijelaskan tadi. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Sedangkan kebijakan fiskal konvensional dalam struktur APBN terdapat beberapa cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Antara lain dengan melakukan bisnis, yaitu mendirikan BUMN, pajak dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi, dan bangunan tanpa membedakan bentuk usahanya. Dan juga dengan meminjam uang, pajak dalam artian pajak dalam pinjaman uang. Tujuan kebijakan fiskal dalam konvensional adalah konsep kesejahteraan hidup, yaitu mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual manusia. Itulah tadi paparan dari PPT saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.